Halo semua, aku Dian Puspita. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum Penanaman Modal. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya pasar modal ini sebagai instrumen ekonomi yang menjadi salah satu pilar penting bagi masyarakat. Nah, untuk melakukan investasi dan sekaligus sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, pasar modal ini memiliki peranan bagi pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu salah satunya sebagai salah satu barometer investasi, namun juga menjadi cermin atas tingkat kepercayaan pemodal domestik maupun internasional. Nah, sejalan dengan itu, peranan hukum bagi perkembangan pasar modal ini menjadi tolak ukur untuk melahirkan pranata investasi yang kuat. Selain itu, hukum di pasar modal ini memberikan perhatian khusus kepada lalu lintas informasi pasar modal sebagai sarana dan alat bagi investor mengambil keputusan dan juga sekaligus dapat mempengaruhi sentimen publik terhadap perkembangan pasar modal. Nah, selain itu, peranan hukum ini dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sebagai persyaratan mutlak, mengingat investor asing tidak akan melakukan investasi di tempat yang tidak memiliki kepastian hukum yang dapat menimbulkan suatu resiko hukum yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu bidang usaha yang tertutup dan juga bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing. Yang pertama yaitu dalam bidang usaha tertutup, yaitu dapat diartikan sebagai jenis usaha tertentu yang dilarang untuk melakukan kegiatan penanaman modal oleh seseorang penanam modal, seperti yaitu merusak kesehatan, bertentangan dengan moral, merusak kebudayaan dan juga lingkungan. Adapun bidang usahanya tersebut yaitu melingkupi produksi senjata, terus alat peledak dan juga alat perang dan lain-lainnya. Nah, sedangkan untuk bidang usaha terbuka itu dapat kita artikan sebagai suatu bidang usaha yang dilakukan tanpa adanya persyaratan dalam rangka penanaman modal. Dalam hal ini kepemilikannya dimungkinkan mencapai 100% oleh pemodal asing, contohnya seperti restoran. Nah, dalam bidang ini melingkupi seperti bidang pariwisata alam, terus penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara tetap maupun bergerak. Berdasarkan UU nomor 25 mengenai tujuan dan juga kebijakan penanaman modal, kita akan membahas mengenai tujuan dulu mengenai penanaman modal. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang mana artinya itu meningkatkan kemakmuran ekonomi negara secara keseluruhan melalui peningkatan output investasi. Yang kedua yaitu menciptakan tenaga kerja, di mana masyarakat akan mendapatkan pekerjaan sehingga akan memperbaiki perekonomian mereka. Selanjutnya yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi belanja secara meningkat, yaitu kemampuan dunia usaha, hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kebijakan penanaman modal, yaitu pemerintah mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk terciptanya daya saing perekonomian nasional serta mempercepat meningkatkan penanaman modal tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai repatriasi dalam pasar modal. Nah, biasanya hal ini merujuk pada proses membawa kembali investasi atau dana ke pasar asing ke negara asalnya. Hal ini dapat melibatkan penjualan aset asing atau konversi mata uang asing ke mata uang domestik dan mentransfer hasil kembali ke negara asal. Nah, repatriasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu seperti nilai tukar, kondisi ekonomi, dan juga kebijakan regulasi. Yang berikutnya yaitu mengenai kawasan ekonomi khusus. Hal ini digunakan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di suatu wilayah strategis. Nah, bagi pengembangan ekonomi dan juga untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah. Nah, maka dari itu ditetapkan pengembangan ekonomi khusus. Nah, dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan atau menetapkan kebijakan kepada kawasan ekonomi khusus tersebut. Nah, dari itu kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya ekonomi khusus ini merupakan area dengan batas-batas tertentu dalam suatu wilayah untuk melaksanakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para investor untuk mendorong laju pertumbuhan ekonominya. Nah, regulasi apa yang mengatur
berikutnya yaitu dalam pasal 40 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, dan juga UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan juga Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2020 tentang fasilitas dan kemudahan kawasan ekonomi khusus. Nasionalisasi diatur di dalam pasal 7 dan 8 UU Nomor 25 Tahun 2007, itu mengenai penanaman modal, bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi kecuali dengan undang-undang, dan pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Dalam hal ini, ketika tidak ada titik temu, akan dilakukan arbitrase. Nasionalisasi dalam pasar modal merupakan suatu peraturan dengan para pihak penguasa memaksa semua atau segolongan tertentu untuk menerima bahwa mengenai hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara, dengan tujuan meningkatkan ekonomi nasional, menyelamatkan penanaman modal dalam negeri, mendapatkan iklim investasi yang kondusif, dan lain-lain. Dengan hal tersebut akan memperoleh manfaat dengan adanya nasionalisasi, yaitu mendapatkan keuntungan dan pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan. Yang berikutnya yaitu fasilitas fiskal penanaman modal asing. Ini diatur dalam pasal 18 UU Nomor 25 tahun 2007 mengenai penanaman modal. Nah, penanaman modal ini, fasilitas ini dapat diberikan kepada penanaman modal yang melakukan peluasan usaha atau melakukan penanaman modal. Di sini terdapat bentuk fasilitas impor penanaman modal yang berupa pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan biaya impor, pembebasan atau keringanan biaya masuk bahan baku, dan juga penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan masih banyak lagi. Nah, dengan hal itu terdapat kriteria penanaman modal yang mendapatkan fasilitas. Yang pertama yaitu menyerap banyak tenaga kerja, yang kedua melakukan alih teknologi dan industri pionir, yang ketiga yaitu menjaga kelestarian lingkungan, yang keempat termasuk skala prioritas dan pembangunan infrastruktur, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya yaitu mengenai pemberian hak atas tanah kepada warga atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Nah, dalam hal ini memiliki ketentuan atau pembatasan khusus bila dibandingkan dengan pemberian hak atas tanah kepada warga Indonesia, di mana diatur dalam pasal 21 ayat 1 UPA. Di sini dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjelaskan pemberian hak atas tanah itu meliputi hak guna usaha, di mana hak guna usaha ini dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan atau diperpanjang selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun. Selanjutnya yaitu hak guna bangunan, di mana hak guna bangunan ini dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara diberikan atau diperpanjang selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun. Yang berikutnya yaitu hak pakai, di mana hak pakai ini dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan atau diperpanjang selama 60 tahun dengan dapat diperbaharui selama 25 tahun. Berikutnya yaitu mengenai ketenagakerjaan penanam modal asing, yang dimana diatur dalam pasal 10 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, di sini undang-undang ini menjelaskan bahwasanya yang pertama, perusahaan penanaman modal dapat memenuhi tenaga kerja yang harus mengutamakan tenaga kerja dari warga negara Indonesia sendiri. Yang kedua yaitu perusahaan berhak menggunakan tenaga kerja ahli warga negara asing untuk jabatan atau keahlian tertentu. Yang ketiga yaitu perusahaan wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan-pelatihan kerja. Yang terakhir yaitu perusahaan memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan alih profesi kepada warga negara Indonesia. Dalam penanaman modal asing atau PMA merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang di dalamnya terdapat penyertaan atau penggunaan modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Nah, bentuk-bentuk badan usaha yang umumnya dilakukan meliputi yang pertama perseroan terbatas atau PT, yang merupakan badan usaha yang kepemilikannya dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum asing dengan jumlah saham yang dimiliki sesuai dengan kontribusi modal yang disentuhkan. Yang kedua yaitu penanaman modal asing terbatas atau PMTA. Bentuk badan usaha ini memungkinkan pemilik modal asing untuk berinvestasi dalam bentuk kemitraan dengan pihak asing lainnya.
Selanjutnya itu dalam penanaman modal dalam negeri atau PMDM merupakan individu untuk menjalankan usaha di Indonesia oleh penanam modal domestik baik dalam bentuk perorangan maupun badan usaha. Yang pertama yaitu perusahaan terbatas APT, badan usaha yang kepemilikannya dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum domestik dengan pembagian kepemilikan sesuai dengan kontribusi modal yang disetorkan. Yang kedua itu firma, bentuk badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, di mana semua anggota bertanggung jawab secara penuh terhadap utang perusahaan. Yang ketiga itu perusahaan komoditor atau CV, itu badan usaha terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang, terdiri dari sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh dan sekutu pasif yang bertanggung jawab dengan sebatas jumlah modal disetorkan.